Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Haji Taj Yasin Maimun, pada yang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Bapak Hastain Ahmad SHMH. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Semarang, Bu Heviarita Gunaryanti Rahayu. Yang kami hormati Irjen Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Mustain, Bapak Muhdi MAG. Yang kami hormati Pimpinan Bank Muamalat Cabang Semarang, Bapak Budi Santoso. Yang kami hormati dan kami takdimi Pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG. Tak lupa Dewan Juri, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdurrahman Mas'ud MA, Bapak Dr. Kiai Haji Muhsin Jamil MAG, Bapak Ustadz Muhammad Munawir SAI, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Arja Imroni MAG, Ustadz Rizza Hamami MSI, Ustadzah Fitri Khalilah SHI MH. Tak lupa seluruh hadirin Zoom pada acara Puncak Lomba I dan Festival Sholawat Virtual Nasional dalam rangka Haul dan Haflah Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah ke-9 tahun 2021. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya ibadat ukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin. Acara ucapan terima kasih kami sampaikan atas partisipasinya kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Taj Yasin Maimun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Bapak Haji Mustain Ahmad SHMH, Bapak Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Heviarita Gunaryanti Rahayu, Pimpinan Bank Muamalat Cabang Semarang, Bapak Budi Santoso. Acara Puncak Lomba Dai dan Festival Sholawat Virtual Nasional akan segera kita mulai. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan Indonesia Raya, Ihlal Waton, dan Mars Darun Najah. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, catatan kecil dan pengumuman juara dari Ketua Dewan Juri. Acara yang keenam, doa. Dilanjutkan acara yang ketujuh, foto bersama. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Allahul Azim.
Acara selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya, Ialah Waton dan Mars Life Skill Darun Najah yang akan dipandu oleh Ustadzah Sinta Mutiara Dewi asal Grobogan. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Laiskil Darun Najah, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG. Kepada beliau disilakan. Sudah bisa, Mas? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, beliau Bapak Kiai Haji Tats Yassin Maimun. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Bapak Haji Mustain Ahmad SH MH. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Insinyur Hajah Heverita Gunaryanti Rahayu. Ibu Ita, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Irjen Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Haji Dr. Andes Mas Rohan MPA, ini masih saudara. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Semarang, sahabat Dr. Andes Haji Muhdi MAG. Terima kasih Pak Kiai Muhdi. Yang saya hormati pimpinan Bank Muamalat Cabang Kota Semarang, Bapak Budi Santoso yang baru aja diamanati memimpin Bank Muamalat Kota Semarang, dan juga para dewan juri hadir di tengah-tengah kita, Profesor Dr. Kiai Haji Abdurrahman Mas'ud MA, guru saya yang juga mantan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Wali Songo Semarang, Bapak Dr. Kiai Haji Muhsin Jamil MAG. Yang saya hormati Dewan Juri juga Bapak Kiai Haji Muhammad Arja Imroni MAG, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Ustadz Hamami Zada Rikza Hamami MSI, kandidat doktor, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Ustadz Munawir SPDI, dan juga Ustadz Ustadzah Fitri Kholilah MSI yang ada di Palembang, serta para peserta lomba virtual nasional baik dai maupun festival sholawat yang kami banggakan, serta juga para santri santriwati Life Skill Darun Najah dimanapun Anda berada, baik yang masih bisa offline di ruangan aula ini maupun yang sudah ada di rumah masing-masing untuk mengikuti secara online dari kegiatan ini. Pertama, marilah kita
haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sampai dengan tanggal 17 Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal yang kita lakukan diridhoi dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita tetap haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina sallallahu ala Muhammad. Semoga kita nantinya benar-benar termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rangkaian haflah hall dan haflah yang ke-9 pesantren Life Skill Darun Najah, diantaranya lomba dai dan festival sholawat virtual nasional. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan semoga berkah semuanya. Dai diikuti oleh 30 dai seluruh Indonesia, ada dari Bali, ada dari Sumatera Selatan, dan ada dari provinsi yang lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, tentunya juga Jawa Tengah, dan diikuti oleh 13 grup sholawat yang memang sudah eksis di dunia maya. Karena beberapa grup sholawat ini kami cek di internet memang sudah begitu biasa melantunkan, menggemakan sholawat, bersolawat di dunia maya. Sehingga saya kira ini merupakan upaya semangat kita dari kalangan pesantren untuk bisa memberikan pada ruang-ruang dunia maya dakwah, sholawat, dan tentunya memberikan keberkahan kepada dunia yang sekarang ini memang harus mengalami sebuah lonjatan peradaban yang tentunya kita sebagai santri jangan sampai ketinggalan dalam mengikuti dan mengisi era yang penuh dengan perkembangan teknologi ini. Dalam perkembangan ini yang kemudian semenjak Maret tahun 2020 ya, kita semua seluruh dunia terjangkit virus corona, di mana virus corona keluar pada habitatnya, yang kemudian ada di antara kita, yang kemudian kita banyak yang saudara-saudara kita banyak yang terjangkit virus corona, yang kemudian ada istilah pandemi COVID-19 ini. Tentunya kegiatan virtual menjadi salah satu alternatif untuk membangun silaturahim. Semoga kegiatan ini tetap memberikan keberkahan dan tentunya semoga diantaranya melalui wasilah-wasilah kegiatan virtual sholawat dai ini bisa membantu semangat kita tetap untuk semangat dalam keadaan sehat walafiah dengan tetap menjadi iman, tetap Islam, dan tentunya nantinya semoga kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu padatnya acara pada kesempatan sore ini, kami mohon kepada kesediaan kepada semua pihak yang kami mohon untuk berkenan memberikan sambutan apresiasi, maka kami dari Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan keberkahan dan dapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doanya semoga Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah bisa mengantarkan kehidupan sukses, soleh, dan selamat. Demikian yang bisa kami antarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan-sambutan selanjutnya yaitu sambutan apresiasi. Yang pertama dari Kepala Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Muhdi MAG. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhdi MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kita ta'zimi Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Taj Yassin Maimun. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Ita. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Mustaqi Ahmad SHMH. Yang saya hormati Irjen Kementerian Perindustrian, Bapak Haji Mas Rohan MPA, dan segenap para guru-guru saya, Profesor Dr. Abdurrahman Masud MA, Bapak Dr. Kiai Haji Muhsin Jamil MAG, Bapak Dr. Kiai Haji Arja Imroni MAG, dan Sohibul Mahad, Bapak Dr. Kiai Haji Izzuddin MAG, juga para Dewan Hakim, dan seluruh peserta lomba Festival Nasional Dai dan Sholawat secara virtual yang kami banggakan, dan para santri yang kami banggakan juga, hadirin yang berbahagia. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore ini kita bisa mengikuti kegiatan meskipun secara virtual, yaitu dalam rangka hasil akhir pengumuman lomba atau festival virtual Dai Nasional dan Sholawat oleh Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah, sekaligus dalam rangka haul dan haflah yang ke-9. Dalam keadaan selamat, lancar, tidak ada halangan suatu apa, dengan iringan doa, mudah-mudahan kegiatan ini penuh barokah, apalagi ini di bulan suci Ramadan, dan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Salam dan salam kita sanjungkan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan iringan doa, mudah-mudahan kita semua diakui dan dicatat sebagai umat Muhammad yang kelak kita akan mendapat syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Para kiai yang saya hormati, Bapak Wakil Gubernur, Ibu Wakil Wali Kota Semarang, Bapak Kakanwil, dan segenap para Dewan Hakim, para guru-guru kami, senior kami yang saya hormati, kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Dr. Kiai Haji Izzuddin MAG selaku pimpinan Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah yang sudah menyelenggarakan kegiatan festival virtual Dai dan Sholawat. Di masa pandemi ini tidak surut bagi beliau untuk melaksanakan kegiatan, dan alhamdulillah bisa terlaksana melalui virtual. Dan kami yakin dan berharap dengan festival Dai dan Sholawat akan bisa terpilih para calon-calon penyebar syiar agama Islam, yaitu para dai, dan juga akan terwujud para penggemar sholawat yang notabene sebagai pecinta Rasul. Dan saya yakin peserta ini luar biasa dari ujung barat sampai ujung timur. Oleh karena itu, kegiatan ini mudah-mudahan penuh makna, penuh barokah. Dan bagi dai nanti benar-benar akan mampu menjadi penyampai risalah agama, risalah Rasul. Dan bagi para pecinta sholawat nanti akan selalu menggemakan sholawat Nabi dimanapun dan kapanpun berada.
Saya pikir itu, dan kami berharap dan berdoa mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal jariah dan amal solih khususnya bagi pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah, Bapak Dr. Kiai Haji Izzuddin MAG, dan tentunya bagi para peserta juga para Dewan Hakim. Selamat untuk Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah. Semoga upaya kita di bawah bimbingan dan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau mohon maaf, kami akhiri walah minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhdi MAG. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Irjen Kementerian Perindustrian Republik Indonesia oleh Bapak Dr. Andes Haji Masruhan MPA. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Masruhan MPA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Taj Yasin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Insinyur Hajah Heryarita Gunaryanti Rahayu, Wakil Wali Kota Semarang. Saya asli Semarang, Bu Wakil Wali. Asli saya di Krapiak Purwoyoso, Bu. Dan di sini disebutkan banyak sekali para kiai, para alim ulama yang tadi tentu sudah disebut oleh para pembicara yang terdahulu. Dan tak lupa kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG. Kebetulan Kiai Izzuddin ini mendapat adik sepupu saya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang baik ini saya mendapatkan kehormatan untuk bisa bermuwajahah dengan Bapak Ibu sekalian yang tentu sebetulnya ini sangat dekat di hati karena sama-sama dari Semarang ya kebanyakan. Namun saya posisi masih di Jakarta. Oleh karena itu ini bagi saya merupakan kehormatan bisa bergabung dalam suasana Ramadan yang penuh hikmat ini, apalagi diundang untuk memberikan semacam apresiasi terhadap kegiatan yang menurut saya sangat strategis, yaitu Lomba Virtual Nasional Dai dan Sholawat dalam rangka haul dan haflah ke-9 Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah yang dipimpin oleh Adinda Kiai Haji Izzuddin. Bapak Ibu sekalian, tentu saya perkenalkan Mas Rohan dan juga pernah nyantri di Futuhiyah Meranggen. Jadi kalau suasana seperti saat ini itu rasanya kangennya bukan main saya, Bu Wali, Bu Wakil Wali. Bahkan Ibu, saya laporkan di sini pada beberapa waktu yang lalu, yaitu di tanggal 31 Januari, saya alhamdulillah ditunjuk oleh Ketua Yayasan Nurul Islam yang sekaligus Ketua MUI Jawa Tengah, yaitu Pak Ahmad Daroji, dan juga pengurus Masjid Nurul Islam Purwoyoso Ngalian Semarang, didaulat untuk menjadi Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Islam. Jadi rasanya
kesempatan yang sore hari ini menjadi satu perikat buat saya untuk terus saling berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian yang nanti di Semarang. Dan insya Allah Ibu pada saat habis Jumat besok, rencananya Pak Wali Kota Semarang insya Allah mau berjumatan bersama-sama dengan masyarakat di masjid kami di Masjid Jami Nurul Islam Purwoyoso ya Bu ya. Insya Allah kalau Allah meridhoi habis dari Zoom ini, saya insya Allah akan segera berangkat menuju Semarang untuk menyambut kedatangan kerawuhan Bapak Wali Kota besok siang di Masjid Jami Nurul Islam. Mudah-mudahan bisa ketemu. Bapak Ibu sekalian, kegiatan lomba dai ini menurut saya merupakan satu kegiatan yang sangat patut untuk diberikan apresiasi karena ini merupakan kader-kader umat ya yang nantinya akan terjun di tengah-tengah masyarakat untuk ya menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya sekaligus menyampaikan, mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu keislaman dan keindonesiaan ini harus menjadi modal utama buat dai-dai kita. Oleh karena itu kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Darun Najah ini karena di saat-saat pandemi justru melahirkan kegiatan yang kreatif, kegiatan yang bisa melahirkan SDM-SDM yang akan membawa umat kita ke depan ya menjadi umat yang cinta kepada bangsa dan cinta kepada agamanya sekaligus. Tentu saya yang dari Kementerian Perindustrian ada hal-hal yang perlu saya titipkan di sini, Bu, dan juga Bapak sekalian. Bahwa kalau kita melihat data yang ada, itu saat ini ada sekitar 28.518 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kalau di total jumlah santrinya itu kira-kira sekitar 4.500.000-an. Ya, 4.500.000. Ini merupakan sumber SDM yang menurut saya adalah SDM yang luar biasa. Oleh karena itu, kita tentu ingin agar pondok pesantren seperti Darun Najah ini memberikan bekal kepada adik-adik santri kita, santriwan dan santriwati kita, agar betul-betul menjadi sumber SDM yang produktif dari aspek pengetahuan keagamaan, sekaligus tentu akan bermanfaat manakala dibekali oleh hal-hal yang bersifat entrepreneur. Oleh karena itu, kami dari kantor kami saat ini telah mengembangkan program yang namanya program Santripreneur atau santri berindustri. Kami saat ini telah bekerja sama dengan sekitar 82 pondok pesantren dan santri sekitar 10.104 santri yang telah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, terutama dalam hal memberikan bekal tidak hanya pada saat nanti lulus dari pondok pesantren itu menjadi guru di lingkungannya atau di masyarakatnya, tetapi juga menjadi santri entrepreneur atau melahirkan wirausahawan baru. Oleh karena itu, ini karena didengar oleh Pak Wakil Gubernur dan juga oleh Ibu Wakil Wali Kota Semarang, mari kita sinergikan, kita komunikasi terus-menerus untuk bersama-sama bergandeng tangan melahirkan santripreneur terutama yang ada di sekitar Semarang dan sekitarnya. Saya kira itu ya
untuk lebih lanjut nanti kita bisa berkomunikasi ya, karena waktunya sangat pendek berbagi dengan yang lain. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dr. Izzuddin, dan juga salam kenal bagi yang mungkin saya belum kenal ya, kita belum kenal, tapi yang jelas saya kepingin setelah ini kita bisa bersinergi dan berkomunikasi lebih lanjut di waktu-waktu yang akan datang. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Musrohan. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan Bank Muamalat Cabang Semarang yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Santoso. Kepada Bapak Budi Santoso dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pada sore hari ini diberikan kesempatan. Alhamdulillah, terima kasih Bank Muamalat diberikan kesempatan di sini untuk sekaligus memperkenalkan diri. Bismillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Taji Yasin Maimun. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Ita. Salam kenal Ibu. Kemudian Bapak Mas Rohan MPA selaku Irjen Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Mustain Ahmad, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Muhdi, Kepala Kementerian Agama Kota Semarang, serta yang saya hormati Sohibul acara, Kiai Haji Izzuddin. Alhamdulillah kami berkenalan belum lama, baru minggu kemarin, silaturahim kepada Pak Haji Izzuddin, kemudian langsung nyambung ini, jadi dengan Bank Muamalat, alhamdulillah sebuah kehormatan dan kebanggaan kami diberikan kesempatan di sini. Dan tak luput dari acara ini, dalam rangka untuk haflah dan haul yang ke-9 Pondok Pesantren Life Skill Darunaja, sekaligus menggelar acara lomba festival dai nasional di sini. Satu semangat yang sama sebenarnya Bapak Ibu sekalian di sini adalah saya mewakili dari industri, terutama dari perbankan yang kebetulan berbasis pada perbankan syariah di sini. Kita sama-sama syiar, bismillah kita sama-sama syiar kepada masyarakat bahwasanya ini menjadi sebuah bukti kepada masyarakat Indonesia bahwasanya generasi muda Islam itu adalah generasi penerus sekaligus menjadi generasi-generasi unggul yang siap menjawab tantangan zaman. Seperti juga kami di sini sebagai mewakili industri perbankan syariah, kami juga berusaha memberikan kontribusi kepada masyarakat bahwa kami adalah salah satu pilihan untuk bisa mengembangkan ekonomi berbasis pada syariah di Indonesia. Sebuah kebanggaan, terutama melihat anak-anak muda, ya, anak-anak santriwan, santriwati, di mana dengan prestasinya ini sekaligus bisa membuktikan bahwasanya kita sebagai umat Muslim itu punya keunggulan, punya keahlian, punya semangat untuk bisa menjawab tantangan dan persoalan zaman yang saat ini terjadi. Banyak sekali hal-hal baru yang kita alami, apalagi ini di masa pandemi, ini merupakan pengalaman yang mungkin sebelumnya tidak dialami oleh generasi-generasi sebelum kita. Tapi alhamdulillah kita mengalami masa seperti ini sehingga paling tidak kita punya pengalaman sekaligus kita dituntut untuk membuat ide, membuat strategi untuk bisa menjawab tantangan-tantangan baru. Mungkin tidak banyak yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada
Ustadz Izudin, dan sekaligus selamat berkompetisi kepada adik-adik, kepada para santri sekalian. Tunjukkan hal yang terbaik, berikan hal yang terbaik, berikan hal yang paling maksimal agar kita ini bisa seperti yang saya sampaikan tadi, kita menjadi generasi-generasi unggul yang siap menjawab tantangan zaman yang semakin hari semakin menantang, semakin challenging, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Budi Santoso. Sambutan selanjutnya yaitu dari Wakil Wali Kota Semarang yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Haja Hefearita Gunaryanti Rahayu. Kepada Ibu Hefearita disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sugeng sonten, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kiai Haji Taj Yassin Maimun. Hadir di sini pula, izinkan kami menyapa ada tamu-tamu Bapak Irjen Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Mas Rohan, MPA. Kemudian Assalamualaikum Bapak. Salam. Salam kenal. Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Bapak Haji Mustain Ahmad, SH, Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Muhdi, kemudian hadir pimpinan cabang Bank Muamalat Kota Semarang, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ustazah, ustadz, kemudian para peserta dan dewan juri, serta yang selalu saya banggakan, ini Sohibul Bahid, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Izudin, MAG. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa bertemu pada sore hari ini yang sangat luar biasa. Tadi saya lihat banyak juga dari luar kota Semarang, dari Malang, dari Kediri yang tentu bersama-sama hadir pada acara haul dan haflah akhir sanah ke-9 pesantren Life Skill Darun Najah. Tadi Pak Irjen matur nuwun, salam kenal juga bahwa alhamdulillah bahwa kita pada hari ini bisa hadir pada acara ini yang tentu seperti sudah diketahui pesantren-pesantren di seluruh pelosok negeri tidak asing dengan pagelaran event tahunannya. Dan seperti juga di Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah kali ini. Tapi memang dengan adanya COVID tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Izudin bahwa dengan adanya COVID ini kita harus merubah perilaku lifestyle dengan cara Zoom meeting seperti ini. Tapi tentu tidak akan mengurangi kekusukan kita, mengurangi rasa kebersamaan walaupun mungkin dengan cara seperti ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irjen, kami matur nuwun Bapak dan juga bangga bahwa salah satu masyarakat atau salah satu tokoh di Irjen Kementerian Perindustrian ini adalah dari Kota Semarang yang tentu kami juga sangat bangga dan tadi sudah disampaikan bisa menjadi bersinergi antara pemerintah Kota Semarang dengan Kementerian Perindustrian yang tentu nanti akan bisa bagaimana kita bersama-sama memakmurkan pondok pesantren, memakmurkan masjid, memakmurkan masyarakat muslim di Kota Semarang. Kami juga mohon izin laporan Pak Irjen, pada tanggal 26 April lalu kami juga membuka pelatihan santipreneur di Kota Semarang, Pak Irjen. Alhamdulillah, ya, jadi kami juga kemarin menyampaikan bahwa monggo
apabila ada kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Semarang sangat terbuka. Dan kami malah senang loh Pak Irjen, ini Pak Irjen membuka peluang atau membuka kesempatan, ini saya nanti bisa segera berkoordinasi untuk bagaimana memakmurkan selain pondok pesantren juga masjid. Kemarin kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang untuk bagaimana juga banyak nantinya pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan. Seperti halnya juga di pondok pesantren. Pemerintah Kota Semarang, saya sangat senang kalau memang bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehingga generasi muda kita, ini kan kalau pondok pesantren kita bicara adalah generasi muda, di mana pada 2020 sampai 2045 ini ada bonus demografi yang mana hampir 75% ini nantinya masyarakat yang produktif atau warga yang produktif, sehingga kita punya kewajiban untuk bagaimana mendorong generasi milenial ini akan bisa menjadi generasi penerus bangsa, karena nanti jangan sampai terputus karena masyarakat atau generasi sekarang ini harus disupport, harus dipupuk agar mereka bisa menjadi generasi yang sangat luar biasa. Dan tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Irjen juga tadi luar biasa juga Pak Izudin ini sangat luar biasa mendorong generasi-generasi muda kita untuk pondok pesantren yang modelnya ini model yang digitalisasi, kemudian juga yang bagaimana mengubah para santriwatinya ini bisa menjadi seorang yang visioner, sehingga kami juga berharap Pak Irjen bisa nantinya mendorong khususnya di Kota Semarang, nanti kami siap didahului agar kami bisa mensupport pondok pesantren untuk menjadi pondok pesantren yang hebat, yang tentu ini agar bisa menjadikan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang sangat luar biasa, dan tentu akan menjadikan santriwati santriwan ini juga menjadi generasi yang nantinya juga menjadi generasi yang sangat luar biasa. Dan tentu tantangan-tantangan ini harus kita hadapi, mau tidak mau, suka tidak suka harus dihadapi, yang tentu di dalam dunia kerja nantinya juga akan terjadi persaingan ketat, sehingga nanti bersama-sama tadi Pak Irjen, nanti juga mungkin Gus Yasin, Pak dari kementerian ini juga bisa membantu atau mensupport untuk bagaimana kita berkolaborasi agar menjadikan adik-adik atau anak-anak di pondok pesantren ini menjadi anak-anak yang hebat. Dan saya percaya anak-anak pesantren atau anak-anak santriwati ini tidak akan kalah bersaing dan akan bisa mencetak santriwan dan santriwati yang sangat handal, berkarakter kuat, dan tentunya juga mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Dan sebagai penutup, mohon kiranya kita juga bersama-sama, karena kondisi ini masih kondisi COVID, bagaimana kita juga bisa menjaga prokes di pondok pesantren ini dengan 5M gitu ya, dengan memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga menjaga jarak, mencuci tangan, dan tentu ini adalah harus lebih digiatkan. Tadi pagi kami juga mungkin sebagai laporan juga ke Pak Irjen, kemudian juga ke Pak Izudin, Pak Wagub, ini bahwa kami pada saat sekarang ini juga sangat-sangat mengontrol bagaimana masyarakat ini jangan sampai naik COVID-nya, karena di Kota Semarang pun pada saat 3 hari, 4 hari, minggu-minggu ini COVID-nya sudah mulai naik lagi, sehingga kami harapkan di acara ini kami juga menyampaikan bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, karena jangan sampai nanti terjadi seperti di India. Kemarin kami juga habis mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, juga menyampaikan, beliau memberikan instruksi kepada kami untuk bagaimana menjaga
COVID ini agar tidak naik, dan tidak naik. Karena pada saat lalu India ini kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa India ini dulu menjadi panutan dari Indonesia untuk bagaimana menerapkan lockdown, kemudian menerapkan yang kalau di Indonesia Bapak Presiden kemarin menyampaikan PPKM mikro ini. Nah, tapi pada saat sekarang karena dengan kondisi yang mungkin orang lengah, orang merasa COVID ini sudah turun, akhirnya tidak menjaga prokes dan tidak melakukan apa-apa yang menjadi pencegahan untuk COVID. Nah, ini kami kiranya ini kebetulan ada Bapak Ibu, alim ulama, para kiai, santriwan, santriwati gitu ya, untuk panjenengan semua bisa menjaga protokol kesehatan untuk menjaga agar COVID tidak ada di dalam pondok-pondok pesantren maupun di lingkungan kita semuanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan sekali lagi, dan Sugeng Rawuh nanti Pak Irjen untuk di Kota Semarang, dan kami siap berkolaborasi, kami siap didhawuhi agar nantinya program-program dari Kementerian Perindustrian bisa ada di Kota Semarang dan nanti bisa diimplementasikan khususnya di pondok-pondok pesantren. Matur nuwun, dan nanti kami sampaikan juga selamat menjalankan ibadah puasa, dan nanti sebentar lagi juga akan berbuka. Kami menyampaikan selamat berbuka puasa. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan terkait santri entrepreneur, kemarin Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah telah mengikuti pelatihan santri entrepreneur dan mendapatkan budidaya lele, dan kemarin barusan panen lele-lele yang telah dibudidayakan. Oke. Di samping itu, Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah tidak lupa ketat dalam protokol kesehatan, dan kemarin sudah mendapatkan predikat sebagai Duta Pondok Jogo Santri Jogo Kiai yang merupakan 10 besar dari se-Jawa Tengah, pondok pesantren terbaik se-Jawa Tengah dalam penerapan protokol kesehatan. Ngoten Bu Ita. Okay. Terima kasih kepada Ibu Hefearita Gunaryati Rahayu selaku Wakil Wali Kota Semarang. Sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mustain Ahmad SHMH. Kepada Bapak Kiai Haji Mustain Ahmad SHMH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang saya takdimi, para ulama, para kiai, para habaib, yang saya hormati tamu-tamu utama, tamu-tamu penting pada haul dan haflah akhirus sanah Pesantren Darun Najah Semarang. Wabil khusus tentu saja yang saya hormati sahabat saya, guru saya, pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG, para santri yang saya sayangi, saya banggakan, dan hadirin hadirat semuanya yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diliputi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, izinkan yang pertama saya mohon maaf pada para sesepuh, bini sepuh, para kiai, wabil khusus kepada Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG, karena saya hari ini tidak bisa hadir secara langsung dalam kegiatan yang sangat membanggakan ini, dikarenakan tugas-tugas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang sore hari ini berbarengan, sehingga sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya izinkan dalam kesempatan yang berbahagia ini
selaku pribadi dan selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses Dirgahayu kepada pesantren Life Skill Darun Najah Semarang yang melaksanakan haul sekaligus haflah yang ke-9 tahun ini. Mudah-mudahan di usia yang ke-9 tahun ini menjadi pijakan yang berguna, pijakan yang kuat bagi pesantren Skill Darun Najah Semarang untuk menggapai prestasi-prestasi yang lebih membanggakan ke depan, lebih bermanfaat kepada umat, dan kemudian membawa keharuman nama bangsa dan negara, juga syiar agama. Bapak dan Ibu, para tamu yang kami hormati, santri-santri yang saya sayangi, sebagaimana kita tahu bersama bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren mengamanatkan kepada kita sekalian untuk bagaimana kita mengawal pesantren, kita melayani pesantren sebagai entitas yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Oleh karena itu, apa yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pesantren Life Skill Darun Najah Semarang dengan memberikan pelatihan kepada santri-santrinya. Dalam data kami tidak kurang 245 santri di pesantren ini diberikan pembekalan, diberikan pendidikan, diberikan pelatihan, bukan saja soal keagamaan, tetapi juga bagaimana menjalani keterampilan hidup dengan berbagai pendidikan pelatihan yang telah diberikan. Kita tentu banyak berharap pesantren-pesantren yang melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini menjadi entitas, menjadi institusi, menjadi lembaga yang akan memperkuat posisi bangsa yang sedang berada di tengah dunia persaingan dewasa ini. Saya menyampaikan terima kasih pada Pak Kiai Izzuddin atas segala keteguhannya, kesabaran, ketelatenannya di dalam mendampingi santri-santri kita. Mudah-mudahan jadi amal soleh beliau sekeluarga dan para ustadz, ustazah, para pengasuh, para pembimbing yang berada di pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada instansi-instansi, lembaga-lembaga baik pusat maupun daerah, pemerintah maupun swasta yang telah bersama-sama dengan pesantren Darun Najah ini membimbing dan mendampingi anak-anak kita. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, saya juga menyampaikan penghargaan dan rasa bangga yang tinggi karena di masa pandemi ini pesantren Darun Najah bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, protokol kesehatan yang baik. Ini terbukti ketika kemarin bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami melakukan evaluasi kepada pesantren-pesantren yang melaksanakan pembelajaran di era pandemi ini, maka salah satu juaranya adalah pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Ini membuktikan ada kesungguhan baik pengasuh, para ustadz, ustazah, para santri, dan segenap stakeholder yang ada di pesantren Darun Najah ini untuk kita sama-sama serius berikhtiar di dalam menjalani atau menghadapi pandemi ini, seraya terus memohon dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Dengan kedisiplinan kita, dengan ikhtiar kita yang sungguh-sungguh, mudah-mudahan doa kita segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesantren ini juga kalau di Kota Semarang saya catat sebagai salah satu di antara 10 pesantren yang baik, pesantren Life Skill Darun Najah. Dan saya berharap kita semuanya, Pak Kiai Izzuddin, pengasuh dan semuanya terus bekerja sama di internal maupun eksternal untuk meningkatkan prestasi-prestasi yang sudah ada ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga pesantren ini telah menjalin kerjasama, dibimbing, dihadiri oleh tokoh-tokoh, baik itu tokoh-tokoh agama dari pesantren, tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh pendidikan,
tokoh-tokoh dunia usaha, ini membuktikan pesantren sudah semakin familiar menjalin relasi, menjalin sinergitas dengan pihak-pihak luar, sehingga harapannya sebagaimana amanat Undang-Undang Pesantren 18/2019, pemberdayaan pesantren bisa terwujud, dan salah satunya pelopornya adalah pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Life Skill Darun Najah, sukses, soleh, selamat. Terima kasih kepada semuanya, dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, tutur kata yang tidak sopan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik walhidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Mustain Ahmad SHMH. Sebelumnya mohon maaf kepada para peserta dikarenakan terdapat acara lain, Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah tidak dapat menghadiri acara pada sore hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu catatan kecil dan pengumuman juara dari Ketua Dewan Juri. Sebelum memasuki acara catatan kecil dan pengumuman juara dari Ketua Dewan Juri, saya akan membacakan daftar peserta Lomba Dai dan Daiyah Virtual serta Festival Sholawat Virtual Haul dan Haflah Akhirus Sanah ke-9 Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah. Daftar peserta Lomba Dai dan Daiyah Virtual Haul dan Haflah Akhirus Sanah ke-9 Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah. Peserta nomor pertama, Hamdi Fauzan, asal Pondok Pesantren Ar-Rahmah Pemalang, Jawa Tengah. Peserta nomor 2, Sri Hartati Wahyuningsih, peserta asal Universitas Sriwijaya Ogan Komering, Ilir, Sumatera Selatan. Yang ketiga, Abdi Ihdaul Umam, Institut Agama Islam Tri Bakti Lirboyo Kediri. Yang keempat, Anissa Amalia, asal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang kelima, Muhammad Attaillah Sohibul Hikam, asal dari Pondok Pesantren Darul Falah Besongo, Semarang, Jawa Tengah. Yang keenam, Husnul Khotimah Nur Fauzi, asal dari UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Yang ketujuh, Nadia Siti Nur Fadilah dari SDN Jati 7 1 Majalengka, Jawa Barat. Yang kedelapan, Doni Dwi Prasetyo, asal dari Pondok Pesantren An-Najma, Semarang, Jawa Tengah. Yang ke-9, Slamet Fatur Rahman, Pondok Pesantren Al-Hashimi, Pekalongan, Jawa Tengah. Peserta nomor 10, Zuhaida Fatinatul Labibah, peserta dari Pondok Pesantren Kutsiah, Putri Kudus, Jawa Tengah. Yang ke-11, Rizal Muhaimin, peserta dari Pondok Pesantren Darun Najah Jerakah, Tugu, Semarang. Peserta nomor 12, Uswatun Hasanah, yaitu dari SMK As-Sa'diyah Kudus, Jawa Tengah. Peserta nomor 13, Raudatul Jannah dari MI Miftahul Huda, Jatisono, Demak, Jawa Tengah. Yang nomor 14, Muhammad Naufal Aska dari SMK As-Sa'diyah Kudus, Jawa Tengah. Peserta nomor 15, Fauzan Mustafa dari Pondok Pesantren MA Diponegoro, Klungkung, Bali. Peserta nomor 16, Khairun Nisa dari Pondok Pesantren An-Najma, Semarang, Jawa Tengah. Peserta nomor 17, Sumiati dari Pondok Pesantren Diponegoro, Klungkung, Bali. Peserta nomor 18, Yazid Kamal, yaitu asal dari Komplek Arofah PP Al-Munawir, Krapia, Yogyakarta. Peserta nomor 19, Anissa Leha Mujayaroh, yaitu peserta asal dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Peserta nomor 20, Nurul Habibah dari UKM Bita UIN Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Peserta nomor 21, Ismi Maksalmina, yaitu peserta dari Stikes Cendekia Utama, Kudus, Jawa Tengah. Peserta nomor 22, Meta Reza, yaitu dari UIN Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan. Peserta nomor 23, Miftahul Jannah dari Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah, Semarang, Jawa Tengah. Peserta nomor 24, Eka Eli Indiani dari Darussalam Kembangan Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Peserta nomor 25, Eksan Budi Utama dari Jam'iyah Haq
Jam'iyah Halaqoh Al-Quran Semarang, Jawa Tengah. Peserta nomor 26, Muhammad Yu'lal Falah dari Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Tengah. Peserta nomor 27, Anatul Mu'alifah, yaitu peserta dari Universitas Selamat Sri Kendal, Jawa Tengah. Peserta nomor 28, Dinda Niswatul Ummah, peserta dari Pondok Pesantren Darul Falah Besongo, Semarang, Jawa Tengah. Peserta nomor 29, Muhammad Fathul Ihsan, yaitu peserta dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur. Dan peserta yang terakhir nomor 30, Anissa Dwi Wahyuni, peserta dari MAS Ihya Ulumuddin Bilas, Upau Tabalong, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, daftar peserta Festival Sholawat Virtual, Haul dan Haflah Akhirus Sanah ke-9 Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah, Semarang. Peserta nomor urut pertama, Majelis Sholawat Al-Ibtidaiyah asal UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Nomor urut kedua, Abdufuf, asal dari Pondok Pesantren Hidayatut Tulab, Kediri, Jawa Timur. Peserta nomor urut 3, Al-Fulail, asal dari Masjid Al-Muhajirin, Semarang, Jawa Tengah. Peserta nomor urut 4, Bintu Ar-Raji dari Pondok Pesantren Minhajut Tulab Ar-Raji, Jember, Jawa Timur. Peserta nomor urut 5, Ikromul Ambia dari Politeknik Negeri Madiun, Jawa Timur. Peserta nomor 6, Rebana Al-Hikmah dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Pedurungan Lor, Semarang, Jawa Tengah. Peserta nomor urut 7, Al-Mashabiyah dari Pondok Pesantren Putri At-Tarbiyatut Tolabah, Kranji, Lamongan, Jawa Timur. Peserta nomor urut 8, Azka Mubarak dari SMKN 1 Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Peserta nomor urut 9, Tamrotul Mashabiyah dari MTS Tarbiyatut Tolabah, Kranji, Lamongan, Jawa Timur. Peserta nomor urut 10, Isbam dari Pondok Pesantren Bahrul Maufiroh, Malang, Jawa Timur. Peserta nomor urut 11, Mazayatus Sholawat dari PPTQ Kuantum Kolbu, Tresno Rejo, Petahanan Kebumen, Jawa Tengah. Peserta nomor urut 12, Sautul Quro dari JKH Kota Malang, Jawa Timur. Peserta yang terakhir nomor urut 13 dari Nida Az-Zikri dari JHQ Jam'iyah Halaqul Quran Fuhum UIN Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya yaitu catatan kecil dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdurrahman Mas'ud, MA, selaku Ketua Dewan Juri dari Lomba Festival Sholawat, dan Dr. Kiai Haji Muhammad Arja Imroni, MAG, selaku Ketua Dewan Juri dari Lomba Dai Virtual Nasional, dipersilahkan untuk memberikan catatan kecil dalam lomba virtual pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Irjen Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Masrohan, Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Ita yang kita hormati, Bapak Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Agama Wilayah Jawa Tengah, dan juga Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kemenak Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Muhdi MAG yang saya hormati, dan juga kepada guru kita semua, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdurrahman Mas'ud, MA, dan utamanya adalah kepada pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG, para peserta lomba, dan juga para santri putra maupun putri yang sangat kita banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk menyampaikan beberapa hal. Saya kira saya singkat saja
ada beberapa catatan kecil yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi secara umum semuanya sudah oke lah, sudah baik. Tetapi tentu nanti tidak bisa semuanya juara ya, meskipun semuanya baik. Kita harus memilih yang terbaik gitu kan, 3 yang terbaik. Nah, ada beberapa hal yang masih menjadi kelemahan dari secara umum dari para peserta, antara lain adalah dalam hal misalkan pengucapan teks Arab yang terkadang masih ada kecanggungan sehingga menimbulkan ucapan-ucapannya itu menjadi kurang fasih. Misalkan tentang persoalan harokat dan sebagainya, itu persoalan kecil tetapi itu penting ya bagi seorang yang mau berdakwah, itu memang berupaya menampilkan apapun yang mau disajikan itu sesempurna mungkin, hatta tentang persoalan harokat atau nahwu ya. Karena kalau seorang dai kemudian bagaimana mengucapkan teks Arab itu kemudian misalkan sampai harokatnya keliru dari aspek nahwu, itu yang mendengar, apalagi kalau yang mendengar banyak orang-orang yang alim di hadapannya, itu tentu saja akan mengurangi ya, meskipun itu bukan hal yang sangat utama, tetapi alangkah baiknya kalau itu kemudian disempurnakan. Yang kedua juga dalam hal pengucapan atau pelafalan ayat-ayat Al-Qur'an yang mestinya memang juga harus presisi dari aspek tajwidnya, ini juga harus diperhatikan betul ya. Saya kira para peserta dai, lomba dai ini harus belajar juga dari realitas yang ada, dai-dai yang beredar di YouTube dan sebagainya. Banyak yang orang ceramahnya bagus, tetapi bacaan Qur'annya kurang pas, itu juga akan sangat mengurangi daripada kebaikan-kebaikan yang disampaikan. Ya tentu saja bagi seseorang mungkin itu hal yang kecil, tapi bagi kita orang-orang yang mau menyajikan ajaran-ajaran Quran, ajaran hadis, tentu saja bagaimana mengartikulasikan pengucapan kata-kata dalam bahasa asing, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, itu memang harus dilatih untuk sebaik-baik mungkin. Nah, yang ketiga, saya kira tentang kreativitas materi itu sudah cukup baik ya, semua peserta itu menyampaikan materi semua sesuai dengan pilihan tema yang telah ditentukan oleh panitia. Hanya catatan yang terakhir adalah yang terkait dengan persoalan gaya. Gaya ini menurut saya kok, ya meskipun ini lomba, tapi orang ceramah itu tentu lebih, meskipun dalam perlombaan, menurut saya akan lebih baik kalau gaya dalam ceramah itu harus mendekati suasana nyata. Ya. Jadi seorang mubalik atau mubalighot itu memang harus memiliki ciri khas, ya, ciri khas gaya. Tetapi tentu saja dalam bagaimana berekspresi, memperagakan tangan, memperagakan gerak itu menurut saya juga jangan terlalu berlebihan. Itu membuat pemandangan suasana, katakan kalau itu di panggung itu menjadi orang akan galvok, akan gagal fokus ya, akan tidak fokus kepada materi, tetapi hanya pada gayanya, gaya atau gerakan-gerakan yang menurut saya sebagiannya adalah gerakan-gerakan yang justru tidak penting. Nah, karena itu maka saya kira itu menjadi beberapa catatan yang mungkin nanti suatu saat apabila ada yang belum beruntung bisa kemudian melihat YouTube-nya kembali, dilihat saya kelemahannya di mana, saya kekurangannya di mana untuk kemudian diperbaiki, dan perbaiki. Peluang Anda semua untuk menjadi dai yang hebat, menjadi dai-daiyah yang hebat masih sangat terbuka karena Anda semua masih sangat muda, ya, masih sangat muda. Untuk berkembang menjadi dai-daiyah yang top,
itu memang harus melalui proses, terutama adalah melalui jam terbang. Nah, ini saya kira menentukan sekali jam terbang untuk ceramah yang baik itu. Seseorang mesti harus melalui itu. Ya, Anda kenal misalkan bagaimana almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ bisa mencapai prestasi seperti itu ternyata dalam sejarah hidupnya sudah melalui proses penempaan diri dari mulai penempaan ilmiah, penempaan dari aspek keilmuan, penempaan dari aspek jam terbang sudah sangat luar biasa. Ya, mulai ceramah dari tingkat RT sampai tingkat nasional itu dilalui dengan sebaik-baiknya. Melalui Zoom ini saya sebagai koordinator Dewan Juri Lomba Daiyah Virtual Nasional dalam rangka haul dan haflah ke-9 pesantren Life Skill Darun Najah Semarang yang diasuh oleh Akhinal Karim Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG. Berdasarkan nilai yang terkumpul dari 3 dewan juri, maka setelah melakukan diskusi, rapat, dan kemudian menghasilkan keputusan, dewan juri setelah menimbang dan seterusnya, lalu kemudian memutuskan, menetapkan. Mohon diperhatikan ini para peserta. Yang pertama, skor 247. Ini didapatkan atas nama peserta Muhammad Fathul Ihsan, berasal dari Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur, menempati posisi juara ketiga. Selanjutnya, perolehan skor 248, selisihnya hanya 1, atas nama Miftahul Jannah, asal pesantren Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang, Jawa Tengah, mendapatkan posisi juara kedua. Adapun juara yang pertama, yaitu peserta yang memperoleh skor 251. Ini biar penasaran semuanya. Siapa ya kira-kira ya? Pesertanya gayanya cukup bagus, penampilannya lumayan luar biasa. Yang pasti kalau Anda lihat YouTube-nya, kalau tidak salah ingat, yang background-nya adalah Masjid Agung Jawa Tengah. Dia adalah Iksan Budi Utama dari UKM Jam'iyah Halaqoh Al-Quran atau JKH Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk semuanya, semua juara. Yang terakhir, selain ada juara 1, 2, 3, ada juga juara favorit Lomba Daiyah Virtual Nasional, yaitu penilaiannya atas dasar berapa banyak viewer di YouTube dan juga berapa lama durasi tayangnya dan di-like oleh berapa orang. Ternyata ada satu peserta yang luar biasa, yaitu mendapatkan 3.031 viewer, durasi tayangnya mencapai 115,6 jam, dan mendapat like sebanyak 1.254 atas nama
Sri Hartati Wahyuningsih, berasal dari Universitas Sriwijaya Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk semuanya. Demikian ketetapan dari Dewan Juri Lomba Dai Daiyah Virtual Nasional dalam rangka haul dan haflah ke-9 Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Mudah-mudahan semua peserta, baik yang beruntung mendapatkan juara dan yang belum beruntung, bisa tetap terus beristiqomah, berlatih menjadi dai-daiyah yang nanti akan memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim di Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Arja Imroni yang telah menyampaikan dan mengumumkan juara Dai Virtual Nasional. Akan saya sampaikan kembali juara Lomba Dai Virtual Nasional dalam rangka haul dan haflah ke-9 Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Juara yang ketiga dengan perolehan skor 247 atas nama Muhammad Fathul Ihsan, asal dari Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur. Juara yang kedua dengan perolehan skor 248 atas nama Miftahul Jannah, asal Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah, Semarang, Jawa Tengah. Juara yang pertama dengan perolehan skor 251 atas nama Eksan Budi Utama, asal UKM Jam'iyah Halaqah Al-Quran atau JHQ Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Dan juara favorit Lomba Dai dengan perolehan viewer 3031 viewer dengan durasi tayang 115,6 jam tayang dan like sebanyak 1.254 yang diraih oleh Sri Hartati Wahyuningsih, asal Universitas Sriwijaya Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Demikian juara Lomba Dai Virtual Nasional yang diadakan dalam rangka haul dan haflah ke-9 Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Selanjutnya yaitu catatan kecil dari Ketua Dewan Juri Festival Sholawat yang akan diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdurrahman Mas'ud MA, sekaligus mengumumkan juara Festival Sholawat Virtual Nasional dalam rangka haul dan haflah ke-9 Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdurrahman Mas'ud MA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada semuanya yang sudah berprestasi, para hadirin sekalian. Ini saya mewakili atas nama Sohibul Hajah, Hizbul Bait, sekaligus acara ini Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin untuk membacakan hasil juara Festival Sholawat Virtual Nasional. Tadi dalam rangka haul dan haflah yang ke-9 Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri menetapkan juara 3 dengan perolehan skor 229 atas nama Sholawat Al-Fulail, asal Masjid Al-Muhajirin, Semarang, Jawa Tengah. Juara kedua dengan perolehan skor 232 atas nama Grup Sholawat Ad-Dufuf, asal Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Kediri, Jawa Timur. Juara 1 dengan perolehan skor 244 atas nama Grup Sholawat Isbam, asal Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, Malang, Jawa Timur. Kemudian juara favorit Festival Sholawat ini dengan perolehan
6.482 penonton atau viewer, durasi tayang 142,5 jam, yang di like sebanyak 2.626, yakni atas nama grup sholawat Mazayatus Sholawat asal Pondok Pesantren Tahfidul Quran Wantum Kolbu Trasnerjo, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah. Semuanya kami ucapkan selamat para santriwan santriwati yang alhamdulillah baik juga tentu yang belum memperoleh menang ya. Semuanya tentu kita ucapkan selamat yang sudah berpartisipasi dengan luar biasa pada bulan Ramadan ini. Catatan kami yang paling inti, pertama supaya tidak lupa juga, untuk kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi semuanya, insya Allah yang ada di daerah timur, yang ada di Jawa Tengah dan sekelilingnya dan lebih timur lagi gitu, yang mengikuti acara ini. Kalau kami di Jakarta saat ini jam 5:30 belum berbuka puasa ya, jadi masih menjelang berbuka puasa. Tapi yang lain insya Allah sudah berbuka puasa. Tentu saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah menerima keikhlasan, ketulusan ibadah para kita semua dengan puasa dengan ketulusan. Amin Allahumma amin. 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 Ibadah-ibadah yang lain. Amin Allahumma amin. Amin. Izinkan kami menyampaikan semacam catatan secara singkat. Pertama, kami ikut bersyukur ya dan bangga atas terlaksananya acara yang sangat penting ini dengan semangat adik-adik sekalian. Saya sebagai salah satu dewan juri bisa dikatakan malah susah cari celah-celahnya, susah cari kelemahannya gitu ya. Untuk dewan juri kan wajib mencari kelemahannya, terus kemudian menilai. Maka nilainya bagus semua, nilainya sangat ketat sekali. Paling hanya sedikit sekali ya perbedaan nilai-nilai itu. Mungkin kalau catatan umum yang bisa dikembangkan ke depan ya, kan kalau ini kan yang dinilai kan termasuk tinggi vokalnya, kemudian musiknya, audionya, ya videonya gitu kan, yang mungkin belum tampak dalam penilaian karena memang tidak dinilai gitu ya. Tapi saya pribadi memberi catatan terhadap penilaian ini yang saya kira ke depan perlu ya, karena dengan catatan kecil ini itu bisa berdampak semua, bisa berdampak pada vokal, pada musiknya gitu ya, pada videonya apalagi gitu. Itu saya kira dari sisi adik-adik sekalian ya, energi, motivasi ya, antusiasme atau bahasa santrinya hamasahnya ya, hirsonnya gitu. Itu yang saya saya catat ya, kelihatannya masih kurang. Kalau tidak bisa dikatakan minus ya, tapi kurang gitu. Kurang adik-adik kita dalam penampilannya itu bersolawat itu bagaimana semangatnya, hirsonnya ya. Lebih banyak kalau saya boleh nyebut terlalu khusyuk gitu ya. Para musisi kita, ini kan musisi sholawat ya, itu adalah lebih khusyuk daripada lebih semangatnya. Saya kira supaya kita semua bisa memperoleh seperti sabda Nabi juga ya, yakni man ahabbani kana ma'ibil jannah, lebih menunjukkan cinta, loving, itu pasti kita menunjukkan antusiasme, ya, menunjukkan semangat, energi saat kita mengekspresikan membaca sholawat itu sebagai ekspresi utama. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan adik-adik sekalian untuk ke depan ya. Jadi membaca dengan hati, membaca dengan cinta, karena itu adalah memang penilaian universal seperti itu. Bahkan juga penilaian seseorang dan kelompok itu adalah kan 3 hal. Salah satunya kan itu energi, motivasi, antusiasme ya. Baru kemudian kita menilai seseorang atau kelompok ya, termasuk bersolawatan sisi ini adalah dari sisi fatonahnya, dari sisi smartness-nya, kecerdasannya. Kecerdasan itu bisa berupa skill-nya,
bisa berupa kalau ujian ya UN-nya gitu ya. Nah itu menjadi penilaian penting yang tentu bukan penilaian pada saat ini kecuali skill-nya dan hal-hal yang bersifat capacity ya. Baru kemudian penilaian yang lain untuk individu dan kelompok adalah penilaian dari sisi yang sangat penting, maha penting, yang tentu nggak bisa dinilai dalam virtual ini dan di dalam sholawatan ini adalah yang disebut sebagai honesty, dari segi amanah, kejujuran. Itu adalah nilai yang maha penting daripada seseorang atau kelompok ya. Jadi saya kira itu akan yang paling utama dari kami. Nah, ini penting ditingkatkan dari sisi semangat ya. Dan saya yakin pada dasarnya semangat gitu ya semuanya itu terbukti dari nilai-nilai yang diperoleh ini dan terbukti dari partisipasi yang luar biasa dari daerah timur, tengah dan di mana-mana. Saya juga mencatat semua itu. Maka kita perlu bersyukur dan kami semua alhamdulillah wa syukurlah ini sekali lagi adalah bagian daripada cinta kita pada Nabi besar Muhammad SAW dan sekaligus. Nah kalau ini kita juga mengucapkan terima kasih dan bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala melalui junior saya ya, yakni Kiai Haji Dr. Izzuddin ini sudah menghidupkan tradisi yang sangat penting ya, bahwa tradisi seperti ini tidak membeda-bedakan kita di mana ya. Ini kan memang pada masa sekarang dan lebih menekankan sosmed virtual ya bahwa tapi ini adalah sebuah event ya, sebuah event yang menunjukkan identitas kita, identitas santri ya ini ya, baca sholawat seperti ini, dakwah tadi, terus kemudian juga tahlil ya, ini adalah identitas nyata, identity yang tidak membedakan di mana saja, apakah itu di dunia sosmed, apa luring, apa daring ya, apakah di dalam negeri, apa di luar negeri, ini adalah identitas kita. Kalau boleh mengenang kami saat saya kuliah di luar negeri, yakni di Los Angeles ya, tahun 90 sampai 97, yaitu kita juga hidupkan tradisi seperti ini, karena itu identitas kita. Bahkan kalau sebagai canda gitu, itu kita bisa mengatakan kalau di Indonesia tahlil saya gitu, saya sebagai membaca tahlil itu nggak laku atau kurang laku gitu, tapi kalau di luar negeri laku karena tidak ada saingan seperti itu ya. Jadi ini adalah sekali lagi identitas yang memang tidak bisa dihilangkan dan justru kita semua harus memperkuat apalagi pada abad 21, apalagi pada era sosmed ini. Jadi ala kulli hal, sekali lagi saya memotivasi untuk semua santri dan sekaligus Pondok Pesantren Darun Najah ini yang sudah leading dalam hal-hal yang sangat penting ini. Demikian kurang lebihnya. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Amor Abdurrahman Mas'ud. Saya akan bacakan ulang juara Festival Sholawat Virtual Nasional dalam rangka Haul dan Haflah ke-9 Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Juara yang ketiga dengan perolehan skor 229 atas nama Grup Sholawat Al-Fulail asal Masjid Al-Muhajirin Semarang, Jawa Tengah. Juara yang kedua dengan perolehan skor 232 atas nama Grup Sholawat Ad-Dufuf asal Pondok Pesantren Hidayatut Thulab, Kediri, Jawa Timur. Juara yang pertama dengan perolehan skor 244 atas nama Grup Sholawat Isbam asal Pondok Pesantren Bahrul Maufiroh, Malang, Jawa Timur. Juara favorit Festival Sholawat dengan perolehan 6.482 viewer dengan durasi tayang 142,5 jam dan like sebanyak 2.626 atas nama Grup Sholawat Mazayatus Sholawat asal Pondok Pesantren Tahfidul Quran Kuantum Kolbu Tresnorjo, Petahanan Kebumen, Jawa Tengah. Baik, tadi merupakan juara dari Dai Virtual Nasional dan Festival Sholawat Virtual. Kepada para pemenang akan kami hubungi dari panitia setelah acara puncak ini.
Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Fadlur Rahman. Kepada Ustadz Muhammad Fadlur Rahman disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairum mimma naqul. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Allahumma binurika ihtadaina wa fadlika istaghayna wa fika nafika wa in'amika wa ata'ika wa ihsanika wa ashabina wa amsayna antal awwalu fala qablaka syai'un wal akhiru fala ba'd syai'un wadh-dhahiru fala syai'un fawqak wadh-dhahiru fala syai'un dunak. Na'udzu bika minal falas wal kasal wa adabil qabri wa fitnatil ghina wa nas'aluka al fawza bil jannah. Allahumma innaka afwal. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta Zoom untuk dapat mengaktifkan kamera dan akan kami lakukan foto bersama. Oke, akan kami lakukan foto bersama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta Zoom yang telah mengikuti Zoom dari awal sampai akhir. Demikian tadi acara puncak Lomba virtual dan Festival Sholawat virtual yang dilaksanakan dalam rangka haul dan haflah Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah ke-9 pada tahun 2021. Telah berakhir acara pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah atas partisipasinya yang telah mengikuti Zoom dari awal sampai akhir. Demikianlah acara puncak pada sore hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.